langsung ketemu orang tua. Baiklah, kita mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman grup member dari Sumber Desa Akuntansi. Alhamdulillah pada malam hari ini, sesuai dengan yang jadwal flyer, kita akan perkenalan dengan Pak Irsan Sugiarto atau panggilnya Mas ini, enaknya ini ya. Mas Irsan Sugiarto aja ya, kayaknya lebih mudah dari saya beliaunya. Beliau ini adalah eh, Sales Enterprise Accurate Jawa Barat ya. Background dengan beliau adalah manajemen sumber daya manusia dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Masya Allah. Hari ini sesuai dengan jadwal kita akan bahas input aplikasi dari Accurate atau dasar-dasar akuntansi input rasi bagi Accurate. Untuk membesar waktu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Nanda dan Pak Ihsan untuk lanjut langsung ya. Silakan Pak Ihsan dan Pak Nanda. siap. Sebelum Mas Irsan, saya dulu, Pak Oni, yang Ya, menjelaskan. silakan Oke. Pak. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Oni. Jadi, mungkin sebelumnya buat rekan-rekan yang belum kenal, saya Nanda Juniusriano, partner dari Pak Oni. Kita berdua founder dari grup Semua Bisa Akuntansi yang visi misinya agar bisa apa ya mengedukasi, kasih ilmu bahwa sebenarnya akuntansi itu mudah. Jadi sebelum masuk ke implementasi akuntansi di aplikasi, sebelumnya kita mengingat kembali perihal dasar-dasar akuntansi. Mungkin buat teman-teman yang sudah punya apa e-booknya yang saya bagikan gratis itu sebenarnya kurang lebih sama, cuma kita lebih pertajam lagi. Jadi latar belakang kenapa grup Suma Bisa Akuntansi itu kita bikin karena banyak yang menganggap bahwa akuntansi susah. Padahal mudah. Jadi kita rubah mindset itu terlebih dahulu. Jadi kalau nanti sudah paham logikanya, insya Allah memahami akuntansi itu mudah. Nah, sebenarnya laporan keuangan itu komponen utamanya itu ada dua. Jadi neraca yang terdiri dari aset, utang, dan modal. Yang kedua adalah rugi. Jadi sub akun dari modal yang isinya adalah pendapatan dikurangi biaya. Jadi eh, sebenarnya dua ini. Nah, kalau ada yang mungkin teman-teman yang profesional yang sudah paham dengan ada yang namanya laporan arus kas, terus perubahan modal ekuitas, terus ada juga apa namanya eh, catatan atas laporan keuangan itu sebenarnya pengembangan dari eh, istilahnya masing-masing account. Jadi kalau arus kas itu berarti yang diperdalam lagi adalah eh, coa kasnya. Jadi kasnya itu nanti dibagi apa namanya ini masuk arus kas operasional atau arus kas investasi atau dan macam-macam. Jadi sebenarnya yang perlu kita pelajari utama itu dua ini dulu sebelum kita masuk ke laporan-laporan yang lain. Nah, sebenarnya persamaan dasarnya kembali lagi adalah ini sama dengan X sama dengan Y per Z sama dengan aset sama dengan utang plus modal. Nah, diturunkan lagi di modal itu sub akunnya ada pendapatan dikurangi biaya. Nah, pendapatan dikurangi biaya itu sama dengan laba. Jadi sebenarnya persamaan turunannya itu jadi seperti ini. Aset sama dengan utang plus modal plus laba. Sudah seperti itu sebenarnya. Nah, contoh ini kita misalnya masuk ke transaksional. Misalnya kita mendapatkan modal sebesar 100 juta nih. Maka bila langsung dimasukkan ke persamaan dasarnya tanpa kita melihat jurnal ada apa namanya debit kreditnya, maka sebenarnya seperti ini. Aset sama dengan utang plus modal, kasnya 100 juta, modalnya 100 juta. Jadi posisionalnya 100 juta di aset, aset itu kas ya, sama dengan utang 100 juta ditambah modal. Modal. Kalau ini sorry, ini karena kemarin saya rubah. Jadi kalau itu kita mendapatkan misalnya mendapatkan modal utang ya, kita benerin dulu modal utang sebesar 100 juta. Nah, jadi posisinya akan seperti ini.
Sama halnya kalau misalnya tadi modal modal deh. Jadi akhirnya 1 jutanya pindah ke modal, bukan ke utang. Jadi seperti itu sebenarnya, sesimpel itu. Karena apa namanya, eh, akuntansi itu yang penting semuanya balance. Jadi ketika kita nerima uang, kita mengeluarkan uang itu sebenarnya harus tahu ini lawannya itu mana sih, lawannya itu mana. Karena harus balance. Kalau 1 juta asetnya utang plus modal harus 100 juta juga. Oke. Nah, ini macam-macam akun. Jadi kita kembali yang tadi, aset, utang, modal itu sebenarnya aset ada. Misalnya X tadi, X1, X2, X3, X4. Nah, di aset itu seperti ini, ada namanya kas, persediaan, biaya utang usaha, biaya dibayar di muka, inventaris, aset tetap. Sama dengan hutang, utangnya, utang dagang, utang bank, utang jangka pendek, utang jangka panjang. Yang ketiga modal, modal saham, laba ditahan, laba berjalan. Jadi sebenarnya ini sub-sub akunnya yang tadi. Nah, ini kalau aset. Mungkin teman-teman untuk mempersingkat waktu nanti bisa membaca di ebook yang saya bagikan gratis. Kalau belum dapat nanti saya share lagi linknya. Jadi pakai fasilitas LinkedIn biar kita dapat link. Oke, ke aset ini ada kas, ada persediaan, ada piutang usaha, utang dagang, utang bank, utang jangka pendek, dan modal. Nah, ini kita masuk ke sub modalnya laba rugi. Jadi pendapatan itu hasil yang didapat oleh perusahaan atau seseorang dari kegiatan operasional dengan menjual jasa atau barang. Nah, biaya dengan adanya pendapatan itu pastikan timbul biaya. Jadi kewajiban yang timbul untuk mendapatkan pendapatan tadi, selisihnya itu laba atau ruginya. Nah, ini gampangannya seperti ini. Misalnya kita ada transaksi seperti ini yang saya sudah janjian dengan Mas apa namanya Mas Irsan, kurang lebihnya nanti seperti ini transaksi yang akan kita contohkan di Accurate. Jadi misalnya kita dapat modal nih 10 juta. Kemudian setelah dapat modalnya, kan kita mau, contoh ini ceritanya kita mau jualan baju nih. Beli baju, eh, apa namanya, merek, kita nggak sebut merek, kita beli 5.500.000 sebanyak 55 pieces. Terus kita jual baju 10 pieces, per piecesnya 150.000. Nah, kalau dengan seperti ini, jurnalnya ya kalau yang pertama, taruh apa itu, ada sedikit problem. Ini kelihatan, J. Nah, ini jurnalnya. Jadi kalau transaksi yang tadi, tambahan modal itu debitnya kas, nominalnya 10 juta, modalnya 10 juta. Oke, clear, J. Nah, beli bajunya. Karena kan ini kan aset nih, kita masih jadi aset. Jadi kasnya keluar 5.500.000, jadi persediaan 5.500.000 dengan HPP per bajunya 100.000. Nah, yang terakhir tadi kita jual bajunya, alhamdulillah laku nih, laku 10 biji. Per bijinya kita jual 1 juta, 150.000. Jadi keuntungannya 50% dari HPP. Jadi kita dapat kas 1.500.000, masuk ke akun penjualan coba 1.500.000. eh, Kemudian persediaannya kan keluar. Nah, sebagai persediaannya keluar untuk sebagai tandingan, kan tadi yang disebutkan bahwa biaya itu kewajiban yang harus dikeluarkan karena kita mendapatkan pendapatan. Nah, harga pokok penjualannya itu, persediaan yang keluar itu diakui sebagai harga pokok penjualan sekitar 1 juta. Nah, itu seperti ini jurnalnya. Karena sekali lagi, Bapak Ibu, sebenarnya eh, aplikasi tools, alhamdulillah, tools itu sebenarnya adalah memudahkan kita untuk mendapatkan laporan-laporan yang setelah kita input jurnal ini itu akan sangat mudah kita dapat laporan tersebut. Nah, salah satunya yang memang banyak digunakan oleh teman-teman di Indonesia ini adalah salah satunya juga Accurate. Jadi nanti bisa dicontohkan sama Mas Irsan bagaimana cara mengimplementasikan contoh jurnal ini ke Accurate. Mungkin itu sekian dari saya karena nanti bisa dilanjut karena kita harapannya lebih banyak diskusi juga dengan Mas Irsan dan ada bocoran nanti di akhir ada promo juga dari Accurate sebenarnya Pak Oni jadi hari ini gitu. Jadi
buat teman-teman yang sambil nyimak dan ingin setelah melihat itu ingin pakai, monggo silakan bisa nanti kontak Min. Oke, gitu Pak Oni. Terima kasih. Pak Oni, suaranya Pak Oni kok ini hilang. Tes suaranya hilang Pak Oni. Tes, 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 satu. Ah, Masuk, oke. Salah pencet kayaknya dia. Baiklah, Bapak Ibu ya, sekalian Pak. dirahmati Allah. Terima kasih Pak Nanda atas pembukanya untuk Zoom Dinner pada malam hari ini. Berikutnya kita persilakan Pak Irsan Sugiarto ya untuk mengenalkan apa itu accurate atau mungkin cara jurnalnya untuk inputting di accurate seperti apa. Kami persilakan Pak Irsan Sugiarto. Halo, terima kasih Pak Oni, Pak Nanda atas waktunya. Di sini saya akan share screen terkait. Akhirnya sudah terlihat ya Pak ya. Oke, jadi saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa sih itu Accurate. Eh, Seperti yang tadi Pak Nanda bilang, Accurate adalah tools ataupun aplikasi software, aplikasi accounting yang dimana di sini mempermudah para pengguna akun atau para akuntan itu untuk mengaplikasikan accountingnya di mana biasanya kan menggunakan Excel ya. Nah, di sini kita lebih mudah dan lebih simpel dengan menggunakan Accurate seperti itu. Bahkan saya sendiri kan juga bukan dari lulusan akuntansi, tapi dengan adanya Accurate saya bisa memahami sedikit demi sedikit terkait akuntan seperti itu. Baik, di sini apa sih permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha? Gitu kan. Pertama di sini pertama sulit nih mengetahui untung ruginya, kemudian memantau piutang, jatuh tempo, mengelola stok yang bahkan ribuan, kemudian menjaga keamanan keuangan, data keamanan keuangan itu agak susah gitu kan, ataupun agak sulit lah. Kemudian di sini ketika kita mengurus itu banyak hal yang terbuang, salah satunya waktu yang terbuang, yakni pertama bisa untuk mengurus perpajakan, penjualan online dan sebagainya itu terkait hal yang kita saling signifikan satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah di sini akhirnya ngebantu nih untuk teman-teman pelaku usaha di mana hal-hal yang menjadi kesulitan dan waktu yang terbuang itu menjadi jauh lebih simpel dalam satu software yang disebut dengan software Accurate seperti itu. Nah, di sini juga kita meng-highlight sedikit terkait Accurate-nya. Accurate Online ini kita sudah ada 483 pengguna di seluruh Indonesia gitu. Dengan untuk Accurate Online-nya kita sudah beri selama 21 tahun, tapi kalau untuk Accurate-nya sendiri kita sudah berdiri dari 25 tahun seperti itu. Kemudian kita sudah masuk dari kita 6 tahun masuk Top Brand Award seperti itu. Kemudian Accurate Online sih bisa apa aja sih? Nah, di sini kita satu kesatuan yang di mana Accurate Online itu bisa membantu usaha dari mulai usaha retail, usaha kalau misalkan di sini rekan-rekan banyak yang konveksi dan toko baju retail, atau kita bisa ada namanya untuk penjual ada APOS, Accurate Post seperti itu, yang mengelingkan dengan Accurate Online-nya. Kemudian kita juga mengolah pembelian, lalu stok serta biaya. Nah, ini adalah satu kesatuan untuk penjual dan pembelian. Seperti yang tadi mana Pak Nanda bilang, nanti kita juga akan praktikkan terkait contoh modal dan pembelian stok seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga ada nilai lebihnya yang di mana kita bisa pencatatan aset tetap kita. Seperti itu. Bahkan perpajakan kita juga bisa pencatatan perpajakan, laporan pajak dari mulai PPh 21, 22, 23 dan 25 sampai PPh 42 seperti itu. Kemudian dan laporan keuangan kita cukup lengkap. Kita ada total 200 lebih laporan keuangan. Bahkan untuk beberapa konveksi dan retail baju di sini kita ada integrasi partner yang dimana kita bisa integrasi dengan beberapa omnichannel yang bisa membantu penjualan online-nya seperti itu. Pak, pengen ini. Ya, Pak.
Iya. Kemudian di sini langkah untuk setup Accurate Online itu cukup mudah. Kita tidak ada software karena kita berbasis dengan web base, yang dimana kita bisa mengaksesnya langsung melalui website seperti itu. Dan untuk Accurate Online, itu cara pendaftarannya cukup mudah. Dengan masuk aja ke link Accurate, nanti Irsan share, saya share di webinar ini untuk linknya, gitu kan. Nanti tinggal bisa melihat nih terkait Accurate-nya seperti apa. Seperti itu. Di sini untuk proses yang tadi proses penjualan dari Accurate itu kita cukup simpel, yang dimana uh, model sepertinya jadi kita bisa mengetahui nih kapan kita PO, kapan kita memberikan penawaran, kemudian invoice sampai si invoice itu terjual berapa, kita bisa tahu seperti itu dari segi Accurate. Baik, di sini untuk pengelolaan pelanggan kita juga bisa lebih mudah karena kita bisa melihat nih berapa jumlah piutang yang kita punya, kemudian kita ada namanya bisa tahu kapan jatuh tempo piutangnya, kemudian kita bisa membatasi piutang dari si pelanggan tersebut. Jadi misalkan ada produksi pakaian di mana satu produksi tersebut customer kan biasanya PO dulu, PO dulu kita mau eh, pemesanan misalkan 50 baju nih. 50 baju, kemudian dari PO tersebut nanti kita buatkan nih. Nah, ternyata ada penambahan lagi nih. Itu kan jadi hutang kita untuk pembuatan. Nah, di sini nanti kita bisa batasi, oh, ternyata si customer ini boleh PO tersebut, tapi tidak boleh membatasi, tidak boleh melebihi dari batasan yang kita targetkan. Seperti itu. Kemudian yang tadi saya bilang, kita juga ngelik dengan marketplace ataupun bisa rekap otomatis yang dimana laporan dari marketplace itu bisa diimport ke dalam Accurate secara instan seperti itu. Jadi tidak perlu nih diinput ulang satu persatu, tapi laporan dari marketplace langsung saja diimport ke dalam Accurate seperti itu. Untuk pengontrolan stok kita juga ada namanya fitur filter data barcode scanner yang dimana kita bisa mencari barang tinggal di barcode saja seperti itu. Bahkan kita juga di Accurate itu ada multi gudang. Apabila misalkan rekan-rekan di sini mempunyai satu usaha dan punya banyak gudang, itu bisa ngontrol multi gudang melalui Accurate seperti itu. Di sini pastinya karena kita kan adalah software akuntansi, kita bisa menghitung laporan keuangan itu dalam hitungan detik, yang dimana setiap ada transaksi, kemudian hutang dan piutang semua akan jadi satu dalam laporan yang real time. Dalam transaksi saat ini langsung ada laporan. Nah, kemudian di sini untuk perpajakan, nah kita juga ada uh, perhitungan perpajakan dari mulai PPN, PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2, kemudian ada PPh 15. Di sini kita bisa mengelolanya juga. Kemudian kita juga bisa terintegrasi apabila ingin dilingkan langsung ke e-factor, e-filing, SPT ataupun e-billing. Untuk data keuangan tentunya kita cukup safety ya, karena di sini setiap owner itu bisa membuat dari masing-masing apa namanya karyawannya itu dibatasi. Jadi tidak semuanya itu bisa terbuka oleh karyawan seperti itu. Baik. Nah, di sini apa aja sih fitur yang dari Accurate? Nah, kita dari mulai fitur umum nih, kita bisa menggunakan multi pengguna, multi mata uang, payroll, transaksi berulang, smart link internet, e-banking, kemudian rekomendasi dari bank, perhitungan aset tetap itu bisa. Kemudian dari penjual dan pembelian, kita juga ada POS, konsinyasi, uang muka, return, tukar faktur, faktur sebelum pengiriman penjualan, desain tampilan invoice kita bisa. Dari segi stok, stokis barang kita ada namanya stock of name. Kemudian ada pekerjaan persana atau job costing. Kita ada multi gudang, multi satuan. Ada serial number dan batch number. Serial number itu biasanya buat barang-barang elektronik. Kemudian batch number itu biasanya barang-barang yang ada kadaluarsanya atau expired. Kemudian ada perhitungan biaya dari mulai stok kita tuh dari ada FIFO dan ada rata-rata. Yang dimana FIFO itu menghitung barang datang itu nilainya berapa,
kemudian apabila ada barang datang selanjutnya itu akan dikonvert nilai barang yang selanjutnya seperti itu. Jadi first in first out. Kemudian kalau rata-rata itu apabila ada dua barang dengan harga yang beda itu digabung menjadikan dua barang yang sama kemudian nilainya berbeda itu dijadikan satu kemudian di rata-rata harganya berapa seperti itu. Nah, kemudian sih kita juga ada add-on yang di mana multi cabang ataupun kita bisa apa namanya satu laporan neraca laba rugi, tapi kita bisa melihat beberapa cabangnya. Kemudian di sini juga ada cost and profit center, kita bisa menghitung nih berapa cost dan berapa keuntungan kita. Seperti itu. Bahkan kita juga ada namanya manufaktur. Jika di sini rekan-rekan ada yang memiliki apa namanya progres pekerjaan bertingkat, kita juga dilengkapi dengan sistem manufaktur. Seperti itu. Kemudian network accurate kita bekerja sama dengan apa aja sih? Kita sudah bekerja sama dengan banyak hal. Dari mulai sistem kasir atau POS, kita bekerja sama dengan Accurate POS, iSeller, Moka, Pawan, dan Paybill. Kemudian untuk omnichannel kita ada Forstock, seller, dan master online. Dan ada juga beberapa macam yang kita sudah nge-link. Seperti itu. Nah, di sini ada tampilan Accurate POS-nya, Accurate LED, dan satu lagi adalah Canvasser di sini untuk apabila rekan-rekan di sini mempunyai sales seperti itu. Nah, kita siapa aja sih yang udah menggunakan Accurate? Baik, di sini kita tampilkan. Dari segi retail di sini cukup banyak. Ada United Oil, Oriskin, Pristine, Kenko, dan sebagainya. Ini sudah menggunakan Accurate. Dari segi jasa, di sini kita ada MD Picture, Skuto, Ruang Guru, Kisan. Nah, di sini udah menggunakan Accurate. Seperti itu. Ada juga F&B dan manufaktur. Nah, di sini perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan Accurate dan masih banyak lagi. Di sini yang kita jelasnya sedikit saja. Seperti itu. Nah, ini sekian presentasi terkait tentang Accurate seperti itu. Nah, nanti kita kan juga akan mempresentasikan terkait gimana sih pengaplikasiannya Accurate. Nah, skill saya sudah terlihat ya. Nah, di sini adalah tampilan software Accurate. Yang dimana tampilannya itu cukup user friendly. Nah, di sini kita memiliki banyak modul dan fitur. Dan untuk data laporan kita cukup lengkap. Kita ada 200 lebih data laporan dan ini bisa di setup sesuai dengan default kita dan juga kebutuhan customer seperti itu. Kemudian yang tadi diminta yakni terkait tambahan modal kas, pembelian persediaan, penjualan dan HPP seperti itu. Nah, pertama kita bikin dulu di buku kas. Ya, Mas Susan, tambah modal 10 juta. 10 modal. Oh, siapa? Jadi kita bikin kas dan bank terlebih dahulu. Di sini modalnya. Di sini modal kita masih 0 ya untuk kas dan bank. Untuk penambahan modal kita bisa langsung saja. Kita masuk modal nilainya 10 juta. Kemudian di akun perkiraan, nah di kas kecil ini sudah bertambah 10 juta. Seperti itu. Nah, di sini di sini ada tulisan debitnya kita di 10 juta rupiah. Kemudian ketika kita mau pembelian barang, beli persediaan dengan jumlah 5 juta ya Pak ya. Jadi kita buat dulu nih barangnya nih.
contoh kaos X dengan harga modal itu 100.000 rupiah per item. Jadi kita lihat dulu di sini. Kita cukup simpel. Di sini ada pesan pembelian untuk barang-barang PO, gitu kan. Ataupun bisa langsung nih kita lengkap. Jadi kita masuk ke persediaan terlebih dahulu. Kita bikin nih. Barangnya namanya kaos X. Kemudian di sini harga modal kita, di sini kita tuliskan 100.000, kemudian harga jual kita itu di 15.000. Nah, di akhirat kita juga bisa nih men-setup harga grosir apabila ada customer yang minta pembelian lebih, misalkan kuantitinya 20 atau 25, itu kan nggak mungkin kita kasih harga satuan. Nah, di akhirat kita bisa setup untuk harga grosirnya seperti itu. Simpan. Kemudian kita ada pembelian barang langsung menggunakan faktur. Pembelian barang tadi kaos X, kita bikin dengan jumlah di sini 10 item, kuantiti 10. Berarti di sini eh, harganya 1 juta seperti itu. Nah, akurat kita kan kadang-kadang kalau misalnya beli dari distributor suka ada diskon kan. Nah, diskon juga bisa di setup di sini, baik untuk persentase ataupun bentuk rupiah seperti itu. Terus juga ada info lainnya, misalkan kalau ada keterangan yang ingin kita beli seperti itu. Jadi kita lanjut, kita lihat dulu barang dan jasa. Di sini stoknya masih nol ya untuk bajunya. Di sini stoknya masih nol, kemudian kita pembelian, kita simpan. Kita sudah beli. Di sini ada tulisan belum lunas karena di sini baru kita beli tapi belum ada pelunasan. Cara pelunasan dia cukup simpel, tinggal diklik pembayaran. Kemudian kita ngambil dari mana nih? Karena tadi uang yang kita ada itu ada di kas kecil, kita ngambil dari kas kecil dengan jumlah 1 juta langsung. Ataupun kita juga bisa ngeset menggunakan uang muka sebagian. Seperti itu. Kita simpan. Oke, di sini pas di faktur penjualan, ini akan berubah statusnya dari belum lunas, ini akan menjadi lunas. Karena sudah tidak kita bayarkan. Nah, kemudian persediaan dari barang yang di sini 0, ketika kita refresh, stoknya akan bertambah 10. Seperti itu, cukup simpel kan terkait penggunaannya. Nah, kemudian di sini kita ada pembelian nih. Pembelian tadi 15, pembelian tadi ada 10 ya Pak ya, terkait bajunya. Baik, kita cari pelanggan. Tadi kan barangnya beli 10 Mas, ya dijual 5 gitu aja. Dijual 5 Ada harga jual 5, 150 baik. ya. Kita jual 5 di sini. Di sini stok kita kelihatan nih 10. Kita jual 5. Nilainya 150 per satu item. Nah, di total harga menjadi 750 rupiah. Nah, kalau misalkan ada tenaga ataupun sales yang mau jual, nanti kita bisa lampirkan di sini. Fungsinya apa sih? Di sini bisa menjadi reward untuk si sales tersebut. Gitu. Nah, kemudian kita simpan. Nanti di sini ada faktur. Di sini ada faktur penjualan. Nah, di sini belum lunas karena si customer-nya itu belum membayar. Nah, proses juga cukup simpel, tinggal pembayaran saja. Pembayaran nanti uang tersebut masuk ke mana ini? Jadi kita bisa petakan. Dia pembayaran menggunakan apa? Kas kecil atau bank. Gitu. Bank pun juga bisa kita
turunkan. Misalkan di tempat di usaha Bapak dan Ibu sekalian, itu ada misalkan Bank BCA, Bank Mandiri, dan sebagainya. Itu bisa kita cantumkan nanti di bawahnya. Di sini akan terlihat seperti kalau menggunakan bank. Tapi kalau menggunakan uang cash, nanti tinggal dimasukkan ke kas kecil saja. Seperti itu. Dengan jumlah 750 ribu. Ini, nah, kemudian di faktur penjualannya, di sini statusnya sudah berubah menjadi lunas. Cukup simpel kan? Nah, nanti di stok barang yang tadinya 10, ini akan berkurang menjadi 5. Nah, kemudian ada di laporan kita, karena kan kita butuh tahu ya laporan laba ruginya. Nah, di sini juga kita ada keterangannya nih. Nah, di sini ada penjualan, pendapatan penjualan dengan nilai Rp750.000 dari 10 baju. Nah, beban pokok penjual Rp500.000. Kenapa? Tadi yang terjual hanya 5 item. Gitu. Kalau misalkan yang terjual 10 item, di sini akan berubah jadi Rp1.000.000 dan di sini akan jadi 1.500.000. Seperti itu. Laba kotor kita berapa sih? Laba kotor kita di angka 250.000. Ini didapat dari mana? Dari penjualan, nilai penjualan dikurangi dari beban pokok penjualan. Total menjadi Rp250.000. Gitu. Pendapatan operasional, beban operasional kita berapa? Nol. Karena tadi kita nggak ada namanya biaya tambahan nih, kayak misalnya ongkos kirim dan sebagainya. Jadi nol. Jadi pendapatan operasional kita itu murni dari laba kotor kita. Jadi laba bersih kita yang kita dapat adalah Rp250.000. Seperti itu. Baik. Eh, paling terkait simulasi accurate dari saya cukup segitu aja. Boleh lagi balik ke Pak Oni jika ada yang ingin tanya, boleh. Terima kasih Pak Irsan. Silakan Bapak Ibu Sama-sama. peserta dari Zoominar pada malam ini. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian kepada beliaunya. Atau mungkin nanti jika kurang jelas bisa diulang lagi dengan beliau mana yang belum dijelaskan atau mungkin ada yang mungkin perlu diulang lagi. Silakan. Boleh open mic ya Pak Nanda? Ya, monggo silakan, Pak. Tambahan Silakan. info, Pak. Tambahan info. Jadi Ya Pak Nanda. dari info dari Mas Irsan bahwa accurate ini secara kita langsung ke press aja ya, kita buka-bukaan aja ini. Jadi kan sistemnya cloud nih, Pak. Jadi harga yang dibuka sama teman-teman accurate itu sekitar 3.330.000 pemakaiannya untuk setahun. Tapi kalau teman-teman hari ini ada yang tertarik dan mau beli, insya Allah dapat diskon 250.000, Pak. Gitu. Jadi monggo kesempatan ini bisa digunakan untuk tanya dulu ke kita sebagai praktisi juga ke Mas Irsan sebagai praktisi dari Accurate. Monggo itu aja tambahan informasinya. Oh ya, Pak Irsan mungkin bisa diulang tentang masalah kan kalau di accounting ya, kalau di kita bikin mau suatu neraca awal kan kita butuh saldo awal ya, Pak. Semisal gini, Pak Irsan, teman-teman kan udah jalur usahanya Pak Irsan. Gimana caranya untuk mungkin usulan apa, mungkin saran dari Pak Irsan, perwakilan dari Accurate, gimana sih cara bikin neraca atau mungkin saldo awal untuk inputtingnya? Silakan Pak Irsan. Kita untuk membuat saldo awal ya Pak ya di accurate ya Pak. Di sini share screen saya sudah terlihat. Atau mungkin semisal gini Pak Irsan, teman-teman kan punya itu ya banyak usaha ya, ada yang dari manufaktur atau mungkin dari kuliner. Apa memang ada template atau mungkin standar dari Accurate atau mungkin ada menu-menu? Semisal kalau mereka usaha kuliner, mereka menu neraca kuliner atau mungkin neraca food beverage. Kalau mereka manufaktur, pilih menu neraca manufaktur. Mungkin itu Pak Irsan. Kalau di akhirnya sih kita bagaimana sesuai dengan kebutuhan customer ya Pak ya. Tapi kalau dari segi akuntansi, menurut saya sama aja sih Pak. Karena nggak ada yang dispesialisasi ataupun untuk F&B butuhnya misalkan laba F&B dan sebagainya. Kalau menurut saya sama aja sih Pak. Seperti itu. Nah, paling di sini kita akan tampilkan untuk setup pertamanya. Oh, belum terlampir ya Pak? Mama, sini.
sini untuk setup pertama kali. Jadi di sini untuk saldo awal kita bisa setup di persiapan data. Kita tinggal buat data terlebih dahulu. Ini. Di sini karena kita setup per tanggal 1 Agustus 2024. Nah, untuk setup saldo awalnya kita ulangi aja. Tinggal diklik persiapan data perusahaan, kemudian masuk kas dan bank. Kemudian kita masukkan saldo awalnya, kita masukkan ke bank atau ke kas. Seperti itu. Nah, kemudian kita tuliskan di sini. Misalkan kalau bank, kalau kas itu saldo awal aja. Mama, ada di kamar. Kemudian kita masukkan misalkan 5 juta seperti itu. Kita masukkan aja di sini untuk persiapan saldo awal. Nanti otomatis di laporan buka. Di sini kita ada saldo awalnya, kita akan masuk. Tadi kita sudah memasukkan saldo yang sebelumnya itu 10 juta. Nah, di sini kita tambah 5 juta, jadi total di kas dan bank kita ada di 14.750. Di sini kita tulis di bawahnya saldo awal. Seperti itu. Jadi cukup simpel sih kalau untuk calculate. Dan untuk si akunnya tersebut, ini kita bisa setup. Gimana kalau penyesuaian akunnya nih, mungkin kan di setiap tempat kan ada yang namanya berbeda-beda ya. Nah, ini bisa kita rubah ataupun kita setup. Misalkan tadi saldo awal, kita ganti nih. Jadi namanya saldo pertama misalkan. Atau apa, itu kita bisa rubah. Seperti itu. Nah, di sini kita berubah juga saldo pertama. Ataupun kita bisa setup juga nih untuk akunnya. Akunnya kita bisa setup. Jadi kita mau ambil induknya apa terlebih dahulu, kemudian kita bisa setup. Contoh kita ambil dan bank, kemudian sub akunnya kita pilih bank. Pastikan di perusahaan ada namanya Bank BCA, misalkan, Bank Bank Mandiri dan sebagainya, misalkan seperti itu kan. Kalau misalkan ada beberapa rekening, nah di sini pun kita bisa menyesuaikan seperti itu. Dan saldonya pun juga kita bisa pisah antara kas kecil, kas besar, saldo pertama, kas dan apa, Bank BCA, Bank Mandiri itu juga kita bisa. Nanti ada laporannya sendiri per masing-masing apa namanya akun seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi kalau saya lihat sekilas ya Pak Irsan, ada kan juga apa ya, induknya, cowa induk sama sub akun ya, sub cowa ya Pak Irsan ya. Betul, betul. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Pak Sitanggang Pak. Untuk koperasi apakah bisa ya jika punya karyawan dan anggota, sorry, untuk koperasi karyawan apakah bisa dengan jumlah anggota 350? Nah, silakan Pak Irsan. Baik, sebelumnya izin bertanya terlebih dahulu. Ini maksud kooperasi jumlah anggota 350 ini untuk database customer-nya atau CRM-nya atau bagaimana ini, Pak? Karena kooperasi ini kan bisa jadi 350 itu sebagai apa namanya customer-nya mereka gitu ya, kan belanja di kooperasi tersebut. Ataupun emang jumlah tenaga pemasaran segitu. Eh, Anggota itu seperti gini, Pak Mas Irsan. Jadi kalau koperasi itu apa namanya, mereka pemodal, tapi juga bisa jadi customer nantinya kayak gitu sebenarnya. Jadi mungkin Oh, baik. masuk ke memang kalau setahu saya software ini perlu mungkin ada terus pembantunya CRM-nya, tapi kalau akuntingnya saya yakin Accurate bisa 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 ini. Cuma memang eh, apa namanya sub akunnya karena mereka masuk contohnya gini Mas, ketika ada istilahnya bayar simpanan pokok atau simpanan wajib itu masuk ke apa namanya akun modal. Nah, itu minutes akun modalnya ini yang memang perlu CRM kalau di software-software akuntansi yang saya tahu. Itu seperti itu, Mas. Jadi nantinya pun mereka bisa jadi customer gitu. Jadi berbagai macam pihak gitu. Gitu, Baik, Mas. baik. Eh, terkait koperasi,
di sini kan Irsan juga bareng nih dengan Manajer Irsan, ada Bu Arlin. Mungkin bisa dibantu jelaskan. Selamat malam Bu, terkait Malam Bu koperasi. Erlin, silakan open mic Bu Erlin. Mohon izin Ibu, suaranya enggak keluar itu. Nah, enggak keluar ini suaranya Ibu. Suaranya enggak keluar, belum keluar beliaunya suaranya. Ini belum keluar suaranya. Mungkin settingan dari mikrofon beliau. Oh, iya silakan Ibu. Silakan Ibu, nanti join lagi. Sampai menunggu Bu Arlin join lagi ya. Mungkin Pak Ersan, tadi kan mungkin disampaikan oleh Pak Sitanggang masalah koperasi ya. Kalau mau ngomong koperasi, kan ada dua macam ya, syariah dan konvensional. Kalau dari segi persamaan kemarin, saya bersama dengan apa persamaan akuntansi pada umumnya ya, kayak aset sama dengan liability. Ya, ya Pak, suaranya hilang Pak. Mohon izin, ada yang tadi masuk. Mohon maaf. Iya, Oke, siap. kita ngomong masalah koperasi ya, Pak Irsan. Mungkin juga tadi sempat disampaikan oleh Pak Nanda dan juga pembicara kami sebelumnya, Pak Ahmad Zaki ya. Kalau koperasi kan ada dua macam ya, koperasi konvensional dan koperasi syariah. Untuk persamaan akuntansinya kan hampir sama ya, Pak Irsan ya. Kalau omong konvensional ya sama juga ya, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Sedangkan kalau koperasi syariah ada tambahan kemarin tuh aset sama dengan liabilitas ditambah dana sirka temporer ditambah dengan ekuitas. Nah, di sini untuk masalah yang tadi disampaikan Pak Nanda ya, mungkin juga teman-teman koperasi, kalau ngomong masalah ekuitas kan diantaranya ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan kalau ngomong masalah kewajiban, ada namanya simpanan sukarela. Nah, mungkin dari pihak Akurit bisa mengakomodir ya untuk pelaporan keuangan tentang lembaga keuangan ya, khususnya untuk mekan koperasi ya, paling paling simpelnya koperasi, entah itu koperasi konvensional maupun koperasi syariah. Silakan mungkin dari Bu Arlin dan Pak Irsan. Selamat datang kembali Bu Arlin. Oke, halo tes udah masuk suaranya? Sudah, Ya, sudah. Oke. Sorry tadi ternyata settingan laptopnya masih belum allow untuk mikrofon. Oke, Pak, mungkin saya izin jelaskan sedikit ya mengenai flow di koperasi. Sebenarnya kan untuk flow bisnis koperasi itu sedikit spesial ya kalau dibandingin sama bisnis konvensional gitu kan. Nah, tapi balik lagi in the end kan sebenarnya yang kita butuhkan adalah laporan keuangan ya Pak ya. Cuman kalau untuk koperasi ini mungkin point of view-nya adalah laporan keuangannya untuk kan koperasi itu dari member untuk member ya Pak ya, dari anggota untuk anggota. Nah mungkin kalau saya tangkap nih di sini dari concernnya untuk 350 anggota mungkin Pak ya, untuk 350 anggota itu apakah possible nih untuk difasilitasi dengan accurate? Udah pasti itu possible Pak. Tinggal balik lagi kan si accurate ini kita bikin sistem adalah berdasarkan standar akuntansi Indonesia Pak, based on PSAK kan. Berarti sih harusnya secara pelaporan sudah terstandar yang fit untuk dipakai di segala jenis usaha. Tiga, balik lagi nih, kita sesuaikan dengan flow di perusahaannya seperti apa. Contoh nih, kalau di koperasi pasti kan di cowoknya tidak akan ada pendapatan ya Pak ya. Nggak ada pendapatan, tapi mungkin adanya penerimaan. Entah itu penerimaannya nanti disimpannya dalam bentuk modal yang nanti diputar lagi di dalam bentuk simpan pinjam anggota. Nanti mungkin kita tinggal main di cowok aja Pak. Nanti mungkin kita bikinnya penerimaan simpan pinjam, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela, seperti itu sih Pak. Basically nanti kita tinggal main di cowok aja Pak. Kemudian penerimaan itu kita tidak akan baca sebagai pendapatan, tapi sebagai kategori akunnya ketika kita baca di laporan itu sebagai modal. Karena itu adalah modal untuk yang bakal kita putarkan lagi dalam bentuk mungkin pinjaman anggota ya Pak ya, let's say pinjaman koperasi. Nah, kemudian nanti kan kita ada produk-produk tuh di koperasi itu, contohnya
koperasinya punya minimarket nih yang untuk anggotanya untuk belanja di situ bisa mendapatkan entah diskon atau harga spesial. Oke, kalau ada minimarket berarti kan kita ada produk-produk yang kita perlu stok nih Pak di koperasi tersebut. Nah, kita masukin di master produk Pak, di master data barang kita. Contoh jualannya mungkin sembako ya Pak ya, sembako mungkin kayak kebutuhan rumah itu kita apa sih masukin di master data barang Pak, kemudian kita checklist juga inventorinya, termasuk juga produk lain seperti contohnya Bapak atau koperasinya itu ada jualan contohnya koperasi simpan pinjam Pak. Nah, koperasi simpan pinjam itu kita ini produknya contohnya pinjaman 5 juta, 10 juta gitu Pak. Nanti kita bisa catat itu sebagai produk, saya kita sebagai jualan. Kenapa sih kita cara sebagai produk? Karena itu adalah yang based on dari tadi simpanan wajib itu menjadi modal, kemudian kita putarkan lagi dalam produk-produk jualan koperasi. Nanti ketika mereka bayar cicilannya, kalau contohnya dicicil ya Pak ya si pinjamannya itu, nanti itu akan masuk lagi menjadi menjadi pendapatan lah Pak, pendapatan. Kemudian nanti selisihnya kita pisahkan antara apa kan ada pokok pinjamannya, kemudian ada apa ya fee-nya mungkin Pak ya, apa sih di koperasi namanya, saya kurang hafal juga namanya. Nah, nanti itu yang akan biasanya kita akan collect dalam 1 tahun, di 1 periode, kemudian nanti akan dibagi di rapat anggota tahunan kan Pak, seperti itu ya Pak ya. Itu SHU kita gitu ya. Nah betul di SHU, di sisa hasil usaha. Nah nanti kita bisa profit Pak. Termasuk kita biasanya kalau di koperasi itu kita akan tracking kan Pak. Contohnya nih dalam 1 tahun ini siapa sih yang paling banyak belanja di koperasi kita, atau contohnya yang pinjamannya paling gede, nanti mungkin dapat reward spesial cashback, atau contohnya hadiah hadiah umroh biasanya atau apapun lah. Itu nanti kita bisa profile Pak. Balik lagi bagaimana kita menyajikan untuk kita nanti ke semua anggota kita yang let's say 350 orang itu, nanti kita tinggal mainnya di laporan di accurate-nya ini Pak. Jadi nanti kita kalau pengen lihat nih dalam periode 1 tahun nih si Bapak A ini berapa sih total transaksinya di koperasi kita. Kita anggap koperasi itu adalah sebagai pelanggan kita, jadi tapi sebagai pemodal kita juga ya Pak ya gitu kan. Nanti kita kalau dianggap sebagai pelanggan, nanti kita tinggal tarik Pak report contohnya penjualan per pelanggan dalam kurun waktunya nanti kita buat 1 sampai 31 Desember 2024. Nanti akan muncul tuh Pak, si A nominalnya berapa, si B berapa, si C berapa. Nah dari situlah yang nanti bakal mungkin menjadi dasar untuk sharing profit atau sisa hasil usaha di koperasi tersebut.